Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Pujiati, calon guru bergerak angkatan 11 dari Kabupaten Tegal. Kali ini saya akan melakukan proses observasi pada modul 2.3. Kali ini saya akan menjadi observer dalam proses coaching. Saya akan dibantu oleh teman-teman saya. Ada Pak Jinani nanti akan sebagai coach dan Pak Teguh Raharjo sebagai coachingnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Jinan. Gimana kabarnya hari ini Pak Jinan? Pak Jinan, pada kali ini Pak Jinan akan melakukan sesi coaching ya. Nah, sebelum melakukan sesi coaching, bolehkah kalau saya mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh Bu, silakan Bu. Oke. Pak Jinan, saat nanti Pak Jinan akan melakukan sesi coaching nih, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan oleh Pak Jinan? Yang ingin saya kembangkan ada 3 Bu, yaitu yang pertama kehadiran penuh, Ya. terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi ada 3 ya, ada 3 kompetensi yang ingin Pak Jinan kembangkan. Kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira dari 3 kompetensi yang tadi Pak Jinan sudah sebutkan nih, kompetensi mana sih yang ingin Pak Jinan kembangkan secara lebih spesifik untuk saya observasi nantinya saat proses coaching? Yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh. Kehadiran penuh ya, kehadiran penuh saat proses coaching. Bagus sekali. Nah, saat proses coaching nanti Pak Jinan, kira-kira apa sih harapan Pak Jinan saat proses coaching nanti? Yang saya harapkan nanti dapat meningkatkan kompetensi saya Bu, terus seperti coach, dan nanti dapat menggali potensi yang ada pada Puji, sehingga Puji nanti mampu menyelesaikan masalahnya sendiri Bu. Ya, bagus sekali ya Pak Jinan. Harapannya pasti sebagai coach itu pengen coachingnya bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri gitu ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Pak Jinan bisa terlaksana dengan baik. Terus juga bisa memberikan dampak positif juga untuk Pak Jinan maupun untuk coaching Pak Jinan nanti. Gitu ya. Terima kasih Pak Jinan. Mari kita lanjutkan proses coachingnya. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Jinan. Mana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sedikit lesu Pak. Kenapa Pak? Ya, ada sedikit ganjalan Pak, ada sedikit masalah yang belum terpecahkan. Maka ini Pak Jinan bisa membantu saya. Masalahnya kira-kira apa Pak? Ini Pak, saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Tapi kendalanya adalah ternyata ketika saya menerapkan, ternyata peserta didik itu kurang aktif. Itu yang ingin saya pecahkan hari ini. Terus baik Pak, itu tujuannya tadi untuk meningkatkan partisipasi siswa ya, agar siswa itu aktif dan tidak pasif kayak gitu ya Pak. Ya, betul sekali. Terus Bapak kira-kira sudah pernah mengidentifikasi belum kira-kira kenapa siswa itu tidak aktif kayak gitu Pak? Oh ya, pertama yang jelas ini metode baru ya. Sebelumnya kan saya menggunakan metode ceramah. Dan sekarang saya berubah ke pembelajaran berdiferensiasi yang menuntut siswa untuk aktif. Tentu itu menjadi salah satu hambatan. Yang kedua adalah tadi metode pembelajarannya ya. Kemudian sumber belajar yang memang kurang terpenuhi Pak. Ya, jadi buku paket saja rasionya 1:2, bukan 1:1. Itu yang sangat menjadi kendala. Terus dari permasalahan itu kira-kira nanti Pak Rian punya solusi nggak Pak biar pembelajarannya lebih aktif, terus dari permasalahan yang apa tadi ada itu kira-kira solusinya gimana Pak? Oh ya, saya juga tidak berdiam diri ya, maksudnya saya mencoba diskusi dengan rekan lainnya tentang bagaimana sih penerapan diferensiasi yang mengena, yang bisa menggali keaktifan murid lebih jauh gitu ya Pak.
Kemudian untuk sumber belajar karena keterbatasan dana juga Pak, saya berkreasi menggunakan poster, infografi serta itu Pak artikel dan web yang saya print. Jadi untuk membantu sumber literasi buat peserta didik lah Pak. Bagus sekali itu yang kita ingin terapkan oleh Pak Anda. Kemudian ada nggak hal lain yang menurut Bapak bisa menyelesaikan permasalahan ini selain yang tadi Pak Teguh katakan? Oh iya, saya juga ini Pak menyisipkan ice breaking Pak agar kelas bisa lebih aktif. Kemudian beberapa kali saya menggunakan metode outing class Pak. Itu yang sudah. Itu menurut saya sudah cukup bagus sekali Pak kalau diterapkan di dalam kelas, yang diharapkan nanti siswa agar lebih aktif kayak gitu ya Pak. Terus kira-kira Pak Teguh itu akan melaksanakan kegiatan ini kapan Pak? Karena ini sudah mendekati akhir pekan, insya Allah mulai Senin depan ini sudah akan saya laksanakan Pak. Dan mulai untuk rencana ini sudah mulai untuk dilaksanakan sepenuhnya itu kan. Terus untuk mempertanggungjawabkan hal ini, apa yang akan Pak Teguh lakukan Pak? Ya, selain tentu saya membutuhkan ini ya Pak, support dari seluruh yang ada di sekolah ini ya. Jadi bagaimana komitmen saya ke depan ya, saya akan benar-benar menerapkan ini, tentu juga dibantu oleh kepala sekolah untuk apa ini, maksudnya sambil melihat kekurangan saya itu apa, sehingga aksi kesananya itu bisa berkelanjutan Pak. Betul sekali, bagus sekali Pak. Semoga nanti apa yang diharapkan Pak Teguh itu dapat berjalan dengan baik. Ada lagi nggak Pak yang ingin disampaikan Pak? Pak, sementara ini dulu Pak, ini aja saya sudah berterima kasih sekali loh Pak. Ya, Apa ya, unek-unek saya itu menjadi ini ya, ternyata setelah ngobrol nih bareng Pak Jinan ini ada solusi yang bisa saya temukan ini, yang akan semoga ini dari Senin ini sudah bisa saya terapkan dan semoga hasilnya juga memuaskan, setidaknya rencana selanjutnya bisa lebih ringan gitu Pak. Oke. Baik Pak, saya tunggu kabarnya nanti minggu depan ya Pak. Oke, Pak. Semoga rencana ini berhasil dengan baik. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang Pak Jinan. Selamat siang Bu. Ya, tadi kayaknya sudah melaksanakan kegiatan coaching ya, saya lihat ya. Sudah Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Jinan, saat melakukan kegiatan coaching tadi nih, apa aja sih yang udah dilakukan sama Pak Jinan tadi selama coaching? Oh iya, tadi saya Pak Teguh datang terus meminta ya ingin ngobrol kayak gitu Bu. Terus dia inginnya itu siswanya agar lebih aktif kayak gitu Bu. Terus kemudian saya gali potensi yang ada, terus permasalahannya apa. Kita juga sudah mengidentifikasi permasalahannya Bu, sesuai dengan alur kita Bu. Nah ternyata memang Pak Teguh sudah dapat menemukan solusinya sendiri kayak gitu Bu. Semoga nanti dari apa yang didiskusikan hari ini, semoga nanti bisa dilaksanakan di kelasnya. Iya, luar biasa sekali tadi saya memperhatikan ya dari catatan hasil observasi ini yang sudah saya rangkum setelah tadi melihat proses coachingnya yang luar biasa. Proses coaching sudah berjalan dengan sangat baik, prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak. Terus Pak Jinan juga sudah bisa menggali potensi ya, menggali potensi Pak Jinan, menggali potensinya Koci ya, dengan pertanyaan yang berbobot, juga sudah melakukan prinsip-prinsip coaching, yaitu kehadiran penuh ya. Pak Jinan sudah hadir seutuhnya selama proses coaching, terus juga mendengarkan dengan aktif, terus juga bisa menggunakan pertanyaan berbobot dengan baik, sehingga saat proses tadi coaching saya lihat coachingnya sendiri bisa memunculkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, juga bisa menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Nah, Pak Jinan, sebelum kita akhiri nih, ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya sampaikan. Berdasarkan hasil coaching tadi nih, kompetensi apa lagi sih yang ingin Pak Jinan kembangkan ke depannya? Saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot Bu.
Karena ketika kita menjadi seorang coach itu memang harus mempunyai mengajukan pertanyaan berbobot, mempunyai pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Karena dari pertanyaan yang berbobot itu dapat menggali potensi-potensi yang ada pada Puji kayak gitu Bu. Iya, bagus sekali Pak Jinan. Mudah-mudahan nanti Pak Jinan bisa melakukan pengembangan itu di sesi coaching-coaching Pak Jinan yang lain dengan teman-teman yang lain ya Pak Jinan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Jinan. Terima kasih untuk coaching yang luar biasa hari ini. Ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jinan. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.